Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Tentu saja kita harus tetap semangat meskipun kita masih menjalani masa pandemi. Oke, kali ini saya akan berbagi materi tentang belajar kelompok yang efektif. Belajar kelompok ini masih memungkinkan kita lakukan di masa pandemi, bisa melalui video conference. Apa itu belajar kelompok? Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Menurut Mujiono, tahun 1992, metode belajar kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Jadi, belajar kelompok adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya, tujuan dari belajar kelompok adalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Selain itu, belajar kelompok juga bertujuan agar siswa dapat memahami dan menghargai orang lain. Nah, apa manfaat dari belajar kelompok? Manfaat dari belajar kelompok diantaranya adalah: yang pertama, dengan membentuk kelompok belajar dapat memotivasi semangat belajar antar teman satu dengan yang lainnya. Kemudian, saling berbagi informasi dan pengetahuan antar teman. Lalu, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Kemudian, meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama-sama. Selain itu, mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Selanjutnya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Selain itu, manfaat dari kelompok belajar yaitu belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Berikutnya kita akan melihat belajar kelompok yang efisien itu yang seperti apa. Yang pertama, pilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak, diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua, tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Hal ini penting agar semua anggota dapat mempersiapkan diri akan materi yang akan didiskusikan. Kemudian yang ketiga, setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pimpinan kelompok yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Kemudian yang keempat, ciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai. Yang kelima, rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasan tidak menyimpang. Selanjutnya yang keenam, bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berpendapat. Lalu, kaji bersama manakah yang paling tepat. Kemudian yang ketujuh, bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesepakatan antar anggota, tangguhkan saja kemudian minta pendapat guru. Lanjutkan ke persoalan yang lain. Kemudian yang terakhir yang kedelapan,
kesimpulan hasil diskusi dicatat oleh penulis lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kelompok belajar. Di antaranya adalah pembentukan kelompok, kemudian tempat belajar, kemudian yang ketiga persiapan belajar, lalu pengantar bicara, waktu belajar, dan cara pelaksanaannya. Oke, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok belajar. Kelompok dalam kegiatan kelompok belajar dibentuk atas bimbingan wali kelas, guru BK, atau prakarsa siswa sendiri. Besarnya anggota kegiatan kelompok belajar 5-8 orang. Apabila KKB atau kegiatan kelompok belajar terlalu banyak anggotanya, dimungkinkan akan berubah fungsinya menjadi area gosip. Dalam pembentukan KKB atau kegiatan kelompok belajar perlu diperhatikan yang pertama jarak antar rumah dengan tempat belajar, kemudian kemampuan anggota, kemudian kualitas anggota, dan juga kita harus memperhatikan jenis kelamin. Diusahakan setiap kelompok terdapat siswa putra dan putri. Kemudian yang kedua, tempat belajar. Tempat penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar diantaranya yang pertama di rumah anggota dengan diatur secara bergilir. Kemudian yang kedua di ruang kelas pada waktu sore hari setelah pembelajaran. Kemudian yang ketiga di tempat lain yang memenuhi syarat, yaitu diantaranya adalah adanya fasilitas meja, kursi, penerangan, dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, persiapan belajar. Agar kegiatan kelompok belajar benar-benar bermanfaat, setiap anggota wajib menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat belajar. Bahan dapat berupa soal-soal yang akan diselesaikan, PR, tugas-tugas yang akan dilaporkan hasilnya, dan sebagainya. Alat-alat dan sumber belajar seperti buku referensi dan kamus harus pula disiapkan. Kemudian yang keempat, pengantar bicara. Secara bergiliran, tiap pertemuan kegiatan kelompok belajar diantarkan oleh seorang anggota untuk membuka suatu pertemuan dan menyebutkan apa-apa yang akan dibahas agar tujuan kegiatan kelompok belajar tidak menyimpang. Pembuka pertemuan sekaligus bertindak sebagai ketua saat itu. Kemudian yang kelima, waktu belajar. Waktu pelaksanaan kegiatan kelompok belajar harus dijadwalkan hari dan waktunya. Jam berapa akan dilaksanakan KKB. Setiap anggota harus disiplin mentaati jadwal yang telah disepakati. Lama pelaksanaannya bisa 1,5 jam, 1,5 jam. Efektif ditambah 15 menit istirahat. Waktu yang terlalu lama dimungkinkan digunakan untuk bersendal gurau atau mengobrol. Selanjutnya yang keenam, cara pelaksanaannya. Berbagai cara untuk membangkitkan kegiatan kelompok belajar diantaranya adalah yang pertama, membahas dan menyelesaikan soal, kemudian tanya jawab, lalu memahami kata dan istilah yang cukup kompleks, kemudian bisa juga mencatat pertanyaan untuk diajukan kepada guru di kelas. Hal yang sangat berharga dalam kegiatan kelompok belajar yang tersimpan dalam sanubari para anggota setelah mereka dewasa nanti adalah kenangan yang indah saat beraktivitas di kegiatan kelompok belajar. Masih tersimpan jelas kesan-kesan kehidupan remaja pada saat mengadakan kegiatan kelompok belajar dengan kelompoknya yang penuh suka dan duka. Nama-nama anggota kelompok kegiatan belajar seakan terpatri dalam batin dan menjadi sejarah kehidupan yang sulit dilupakan. Nah, demikian tadi teman-teman semua materi tentang kelompok belajar yang efektif. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah motivasi kita dalam belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.